Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya ya, atau 4 langkah untuk kita bisa mengelola tugas-tugas ataupun kerjaan ataupun tanggung jawab yang kita miliki ya. Ada 4 langkah cara mengelola tugas-tugasmu ya, biar kamu merasa tidak kewalahan dan kamu merasa lebih in control terhadap apa yang harus kamu lakukan, dan kamu bisa melakukan yang benar-benar paling penting ya, bukan cuma sekedar karena didesak-desak orang lain atau mungkin karena di-push orang lain, tapi benar-benar hal yang paling penting buat kamu gitu, yang bisa mendekatkan kamu ke tujuanmu ya. Langkah pertama mungkin sudah saya bahas ya di episode sebelumnya tentang bagaimana cara menjernihkan pikiran. Jadi step pertama itu adalah kamu harus capture atau menangkap semua hal yang ada di pikiranmu gitu ya. Jadi kamu lagi mikir kamu harus ngerjain apa, ngerjain ini, besok harus ini, minggu depan harus ini, dan lain-lainnya. Itu kamu tulis dulu semua di catatanmu ya. Sehingga di situ kamu mengcapture semua tugas-tugas yang perlu kamu lakukan. Dan salah satu hal positif yang akan kamu dapat kalau kamu melakukan itu juga adalah kamu bisa jadi lebih tenang gitu. Karena kamu sudah melakukan satu yang namanya eksternalisasi atau mengeluarkan apa yang kamu pikirkan. Jadi tuliskan dulu aja semuanya. Jangan semuanya itu dipendam dalam pikiranmu ya. Ini udah saya lakukan sejak saya SMA gitu ya. Saya sering nulis di catatan saya, di kertas gitu. Dulu belum tahu sih namanya eksternalisasi. Cuma yang saya tahu dengan menulis seperti itu bisa membuat saya lebih tenang dan bisa membuat saya merefleksikan dalam hidup saya dan melihat dengan jauh lebih jernih apa yang harus saya lakukan. Oke. Langkah selanjutnya, langkah kedua ya, langkah pertama adalah capture all atau tulis semua. Yang kedua adalah kamu harus pilah ya. Kamu harus pilah, coba kamu kelompokkan dari berbagai macam yang kamu tuliskan tadi menjadi kelompok-kelompok dalam hidupmu gitu. Misalnya contoh, kalau kamu udah menulis 20 gitu misalnya, itu pasti kamu akan ngerasa banyak gitu kan apa yang harus kamu lakukan. Tapi kalau kamu udah kayak kelompokin gitu, oh ini kuliah, oh ini kerjaan, oh ini urusan pribadi misalnya, dan lain-lainnya, itu jadi jauh lebih simple. Kamu akan melihatnya, oh cuma 5 hal yang perlu saya fokuskan kayak gitu, daripada kamu melihat ke berbagai macam hal atau 20 hal tadi misalnya gitu ya. Nah, setelah kamu udah pilah, kamu udah kelompokkan, kamu akan lebih bisa melihat gambaran besar kenapa kamu harus melakukan itu. Nah, lalu langkah ketiga, langkah selanjutnya adalah kamu harus pilih ya. Kamu harus pilih tugas-tugas mana atau kerjaan mana yang itu akan mendekatkan kamu semakin dekat sama goalmu gitu. Misalnya contoh, dulu saya pernah ngelis tugas-tugas saya, terus saya ngeliat, oh ini kuliah ya, tugas kuliah, yang ini kerjaan, yang ini pribadi misalnya olahraga dan lain-lainnya. Dari situ saya menanyakan ke dalam diri saya, mana hal-hal yang perlu saya lakukan sehingga semakin mendekatkan saya ke tujuan saya ya. Atau kamu juga bisa tanyakan kayak, mana 20% dari hal-hal ini ya yang menghasilkan 80% ya. Kalau kamu belum tahu, itu namanya hukum Pareto ya. Hukum Pareto itu adalah hukum 80/20. Banyak orang yang fokus pada 80% kegiatan tetapi hanya menghasilkan 20%. Sedangkan orang-orang yang produktif itu fokus pada 20% tapi menghasilkan 80% ya. Jadi lebih baik kita fokus sedikit, tapi yang paling penting, daripada kita fokus banyak hal, tapi tidak ada progres.
ya. Nah, jadi kamu tanyakan nih, misalnya tadi dari 20 list tadi, dari berbagai macam aspek kehidupanmu, kamu pilih 20%-nya. Mana yang paling penting gitu. Let's say kamu merasa, oh ini nih, kalau saya dulu gitu ya, kalau kerjaan ini nih, saya harus menyelesaikan ghostwriting. Karena ketika saya menjadi ghostwriting, itu duitnya lumayan buat bayar kuliah dan bayar lain-lain. Jadi sangat-sangat membantu saya. Nah, itu masuk ke prioritas. Terus ketika kuliah, saya lihat ke aspek kuliah saya, oh yang paling penting adalah tugas skripsi bab 3. Ya, saya harus sudah mulai sebar angket biar saya bisa dapat data untuk saya olah gitu. Terus secara pribadi, saya juga harus tetap memperhatikan kesehatan saya. Jadi saya harus tetap olahraga. Maka saya kasih tanda, kasih lingkaran terkait olahraga gitu ya. Olahraga, nge-gym ataupun main basket, saya lingkarin. Nah, lalu setelah kamu pilih ya, kamu perlu memasukkan itu ke dalam kalendermu ya. Karena sesuatu yang tidak dijadwalkan cenderung tidak dilakukan. Jadi setelah kamu pilih, kamu masukkan dalam kalendermu, biar kamu bisa aware kapan kamu mau melakukan itu. Gitu. Apakah besok, sore hari, berapa lama, kamu blok waktumu. Kalau dulu saya pakai kayak catatan gitu, atau saya tempel juga di tembok saya kayak bulanan gitu. Kayak kotak-kotak bulanan. Nah, di situ setiap hari saya menuliskan dalam setiap hari, besok, lusa, minggu depan, apa hal penting yang harus saya lakukan. Nah, saya tulis di sana. Jadi saya bisa ingat terus setiap hari. Jadi setiap pagi ketika saya bangun di kosan saya lihat tembok saya, itu udah ada jadwal saya, udah ada kalender saya. Jadi saya tetap terus aware sama apa yang paling penting buat hidup saya. Atau di zaman sekarang, kamu bisa pakai teknologi. Kamu bisa pakai Google Calendar gitu. Dimana kamu bisa langsung masukin waktu gitu ya, kapan kamu melakukan sesuatu, ngelakuin progres sesuatu, kapan ngerjain tugas, dan lain-lain. Tinggal masukin Google Calendar. Kamu masukin misalnya Google Calendar lewat laptop, kamu bikin weekly plan. Nanti kalau Google Calendarmu itu udah sinkron dengan handphonemu, biasanya udah sinkron gitu ya, Google gitu. Akhirnya notifikasi tadi untuk melakukan suatu kegiatan pasti akan muncul juga di handphonemu ya, dan itu cukup efektif. Dan saya pribadi juga melakukan itu gitu ya, pakai Google Calendar untuk setting tugas segala macam. Dan saya juga kadang pakai jurnal saya suka coret-coret juga kayak manual gitu aja, kayak bikin jam dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, 6, 7, 8, 9, 10 ke bawah gitu. Terus saya ngeblok waktu kira-kira kapan mau melakukan A, melakukan B, kayak gitu. Saya juga pakai catatan saya. Tapi pada intinya yang paling penting adalah yang paling bikin kamu nyaman aja. Kamu mau pakai teknologi boleh, mau pakai manual, kertas, ataupun buku catatan juga boleh. Yang paling penting adalah bikin kamu jadi jauh lebih produktif. Intinya itu aja. Oke? Jurusnya boleh macam-macam, tapi intinya yang penting itu. Nanti di episode selanjutnya, saya akan sharing lebih lanjut tentang bagaimana cara kita bisa memilih waktu yang efektif untuk bekerja gitu. Jadi ada satu strategi yang saya pakai, yang ketika kuliah waktu itu saya nemuin strategi ini, di mana saya jadi tahu bahwa ketika kita mau mengerjakan kegiatan yang memerlukan pemikiran yang dalam, itu kapan. Dan kapan kita melakukan hal-hal yang mungkin kurang bernilai gitu, atau hanya sekedar administratif gitu juga kapan. Nah itu ternyata cara kita menggunakan waktu itu juga mempengaruhi produktivitas kita. Nah, gimana caranya? Silakan tunggu di episode selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya. Oke, thank you semuanya. Dan kalau kamu merasa bermanfaat ataupun ada pertanyaan, kamu bisa boleh komen ya di episode ini. Nanti saya akan baca. Kamu boleh kasih pertanyaan juga untuk saya bahas di episode-episode selanjutnya. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu,
pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.